Sanggar Seni Bintang Nyuatan dengan judul Tanam Padi atau Ngasek. Tarian ini menceritakan para petani menanam padi sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat petani pada umumnya. Namun sebelum menanam padi, terlebih dahulu mereka melakukan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan tanam padi dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan tanam padi ini, mereka lakukan dengan sukacita sampai kegiatan tanam padi selesai. Dan mereka pun berharap agar padi yang sudah ditanam terhindar dari gangguan-gangguan binatang perusak tanaman. Namun binatang perusak selalu saja datang silih mengganggu, merusak dan mengganggu tanaman padi mereka. Namun mereka ini cukup berbangga karena seorang pemuda yang tampak berhasil mengusir binatang perusak tanaman. Dan tidak lupa mereka memberikan hadiah berupa kado kepada pemuda tersebut karena telah membantu mengusir binatang perusak tanaman. Mereka melakukan tari-tarian
Selamat datang para calon bupati dan wakil bupati, para pendukung, undangan yang berbahagia dalam debat calon kepala daerah Kutai Barat 2015. Debat ini adalah debat kedua, yaitu debat calon wakil bupati Kutai Barat 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kutai Barat dengan tema peningkatan pelayanan prima di bidang kesehatan, pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, pra dan pasca penambangan dan kelestarian hutan adat. Agar debat hari ini berjalan lancar, diharapkan pendukung dan kandidat dapat mematuhi tata tertib debat calon wakil bupati Kubar sebagai berikut. Tata tertib debat calon wakil bupati 2015 untuk calon wakil bupati menyampaikan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator berbicara dan berhenti sesuai waktu yang telah ditentukan, dilarang menyela saat calon lain sedang berbicara, mengikuti seluruh rangkaian debat yang dipandu oleh moderator. Untuk para pendukung calon wakil bupati, para pendukung dapat duduk sesuai tempat yang disediakan di area pendukung, dilarang mengeluarkan kata-kata kasar saat debat sedang berlangsung, dilarang melempar barang-barang ke arah panggung atau pendukung lainnya saat debat berlangsung, tidak berlebihan dalam memberikan dukungan kepada calon usungannya. Mari kita dengar sambutan dari Ketua KPU Kutai Barat, Bapak Dr. Andes FX Irianto. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kutai Barat yang diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR serta anggota DPR, para kandidat Bupati dan Wakil Bupati beserta tim kampanye, Bapak Kapolres Kutai Barat atau yang mewakili, Bapak Dandim Kutai Barat atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Kutai Barat, Sekretaris Kantor Badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, moderator yang memandu acara debat kandidat, Ketua KONI, Direktur Poltek, Direktur PDAM, Direktur Bank yang ada di Kutai Barat, para camat, lurah, kepala adat, ketua dan anggota PPK PPS, ketua pemantau pilkada, para pedagang, para pendukung masing-masing kandidat, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, KPU Kutai Barat menggelar debat kandidat yang diikuti oleh calon wakil bupati masing-masing pasangan calon. Pada kesempatan ini KPU Kutai Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada pagi hari ini sehingga pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Pesta demokrasi yang harus disambut baik hingga pelaksanaan mendatang. Sampai dengan hari ini pelaksanaan pemungutan suara di TPS tinggal 50 hari lagi. Itu artinya pasangan calon bupati dan wakil bupati tinggal memiliki waktu kampanye tinggal 47 hari. KPU Kutai Barat berharap kegiatan ini bisa menjadikan bagian dari pendidikan politik yang lebih baik, bermartabat, berintegritas yang menuju pilkada yang berkualitas. Berkenaan dengan masa kampanye yang terbatas waktunya, mohon untuk dimanfaatkan secara efektif dan terarah dengan mengedepankan tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak menyalahgunakan cara-cara yang tidak diatur dalam peraturan KPU maupun kesepakatan tentang kampanye. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah peristiwa politik yang penting dalam kehidupan berdemokrasi suatu daerah.
tetapi juga bisa berimbas pada tingkat nasional apabila di dalam penyelenggaranya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih-lebih pada saat ini adalah pelaksanaan pilkada serentak yang pertama kali dilaksanakan di negara kita. Karena itu semua antara peserta, pemilih, penyelenggara, dan pemangku kepentingan pemilihan perlu memahami standar-standar pemilu bebas dan adil. Dan bagi penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, dan jajarannya harus menegakkan kerangka aturannya untuk memastikan pemilu diselenggarakan secara bebas dan jurdil. Sementara bagi peserta pemilu perlu mengadopsi untuk memastikan dan menghormati prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil. Karena itu kegiatan debat kandidat ini merupakan keharusan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang harapannya menjadi bagian pendidikan politik baik oleh para kandidat, tokoh-tokoh masyarakat, generasi politik mendatang maupun pelaku politik. Pada kesempatan ini KPU Kutai Barat mohon maaf atas perubahan jadwal yang dikarenakan jadwal semula debat dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober diajukan pada hari ini karena disebabkan tempat yang kita pakai yaitu BPU Tanah Purai Ngariman besok dipakai oleh lembaga lain. Sekali lagi saya minta maaf. Pada debat kali ini yang diikuti oleh calon wakil bupati Kutai Barat mengusung tema peningkatan pelayanan prima di bidang kesehatan, pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan pra dan pasca penambangan dan kelestarian hutan adat. Setiap tema debat publik, KPU bersama dengan lembaga-lembaga profesional, tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan, pendidikan, kesehatan, dewan adat, tokoh pemuda, olahraga, KNPI, PMI, IAKMI, Karang Taruna, dan BWF yang bertujuan untuk menampung isu-isu strategis guna mendapatkan perhatian dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pada kesempatan ini debat kali ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Gregorius Sadan, SIP MA, dosen program studi ilmu pemerintahan STPMD Yogyakarta dan dosen Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 2 Desember merupakan debat terakhir yang diikuti oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan tema reformasi birokrasi berbasiskan SDM yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan percepatan pembangunan infrastruktur. Khusus untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati, setelah acara selesai debat nanti, mohon jangan meninggalkan ruangan dulu karena akan dilaksanakan konferensi pers oleh STV. Akhirnya selamat pagi dan salam sejahtera, selamat mengikuti, serta terima kasih atas atensi sekalian. Terima kasih. Mari kita dengarkan sambutan dari Bupati Kutai Barat atau yang mewakili. Kepada Bapak, kami persilahkan. Sebelum kami membacakan sambutan Bapak Bupati, permohonan maaf beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena saat ini beliau lagi istirahat dalam perjalanan yang cukup melelahkan. Sambutan Bupati Kutai Barat pada debat calon wakil bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saudara Ketua DPRD dan unsur pimpinan beserta anggota DPRD Kutai Barat, yang terhormat rekan-rekan unsur Muspida Kabupaten Kutai Barat, yang terhormat
para asisten, para kepala dinas badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang terhormat Ketua KPUD Kabupaten Kutai Barat, yang terhormat Ketua Panwaslu Kutai Barat, yang terhormat para calon bupati, wakil bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2016-2021, para undangan, pendukung, simpatisan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya sehingga kita dapat hadir dan kembali mengikuti agenda lanjutan debat publik Pilkada Kubar 2015 yang kedua kalinya ini antara calon wakil bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2016-2021 dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Selanjutnya saya mengajak kita semua yang hadir di sini untuk sekali lagi mendukung kegiatan ini dengan sepenuh hati dan dengan satu pikiran untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kutai Barat yang masyarakatnya semakin sejahtera di masa yang akan datang. Ibu bapak hadirin dan undangan yang saya hormati, sehubungan dengan dilaksanakannya kembali agenda debat publik calon wakil bupati Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2016 dan 2021, maka atas nama seluruh warga masyarakat Kutai Barat saya mengharapkan: 1. Debat publik ini hendaknya menjadi media bagi masyarakat Kutai Barat untuk mengetahui, menilai, mengukur, dan kemudian menimbang dan memutuskan mana dari para kandidat ini yang dinilai mampu memimpin Kutai Barat ini untuk 5 tahun ke depan. 2. Di sisi lain, debat publik ini juga diharapkan menjadi media informasi yang paling akurat dan bagi masyarakat dalam mengetahui dan memahami garis-garis besar visi misi dan program aksi dari masing-masing kandidat. Oleh karena itu, paparan dan tanggapan terhadap semua pertanyaan harus memiliki kaitan langsung atau minimal benang merah dengan rumusan visi misi dan program aksi yang diusung oleh masing-masing kandidat. Dan 3, debat publik yang dilaksanakan ini hendaknya menjadi bagian dari sejarah pembangunan Kabupaten Kutai Barat, sehingga kegiatan ini perlu kita jaga kualitasnya. Artinya, debat ini harus betul-betul mencerminkan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Kutai Barat, norma moral, agama, dan adat, dalam proses pembangunannya menuju masyarakat yang semakin cerdas, sehat, produktif, dan sejahtera di masa yang akan datang. Hadirin dan undangan yang saya hormati, saya pikir itu beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan untuk mengawali acara debat publik yang kedua ini. Saya yakin debat ini menjadi media informasi yang akurat bagi masyarakat untuk dapat memilih calon pemimpinnya dengan tepat. Itu berarti pula debat ini tidak berubah menjadi ajang untuk saling menjatuhkan kandidat lain, dan bukan pula menjadi pemicu hancurnya hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Hubungan kekeluargaan dan persahabatan harus melampaui berbagai kepentingan, sehingga terus di kedepan perbedaan haruslah berlalu seperti angin dan badai, dan biarlah hubungan kekeluargaan dan persahabatan tinggal dan menghiasi kehidupan kita kapan dan di mana saja. Singkatnya, arena debat publik, arena politik haruslah berada pada batasnya dan tidak membias pada arena kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bersahabat serta bermasyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Barat yang kita cintai ini. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, saya ucapkan selamat mengikuti acara debat publik ini. Semoga upaya kita untuk terus membangun Kutai Barat di masa-masa yang akan datang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah atas perhatian dan dukungannya terhadap acara ini demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat ini ke depan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bupati Kutai Barat Ismail Thomas SH MSI. Terima kasih.
Kutai Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota Sendawan. Daerah ini merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Kutai yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kutai Barat memiliki luas sekitar 31.628,70 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 172.235 jiwa. Kabupaten ini memiliki potensi di bidang perkebunan, pertanian, dan pertambangan, juga mempunyai aneka budaya dan objek wisata yang layak dikenalkan kepada dunia. Dengan modal penting itu, Kutai Barat memerlukan sosok pemimpin yang taktis dan visioner. Siapakah mereka? Dari Balai Pertemuan Umum Tanah Purai Ngeriman, inilah debat calon kepala daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2015. Moderator yang akan memandu debat kandidat calon wakil Bupati Kubar pada hari ini dengan tema peningkatan pelayanan prima di bidang kesehatan, pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan pra dan pasca penambangan dan kelestarian hutan adat adalah Gregorius Sahdan, SIP MA. Munta, Flores 11 Agustus 1973. Latar belakang pendidikan, lulusan program studi S1 Ilmu Pemerintahan STPMD, APMD Yogyakarta tahun 2001. Lulusan program studi S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2009. Pengalaman kerja, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD, APMD Yogyakarta tahun 2015. Direktur The Indonesian Power for Democracy atau IPD tahun 2015. Konsultan DPR RI Komisi 2 untuk Undang-Undang Politik, Pemilu dan Pemerintahan tahun 2015. Mari kita sambut Gregorius Sahdan, SIP MA. Selamat pagi, selamat datang dalam debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat 2015. Debat ini adalah debat kedua dari 3 debat calon Bupati dan calon Wakil Bupati 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kutai Barat. Saya Gregorius Sahdan yang akan menjadi moderator pagi ini. Hadirin yang terhormat, mari kita memberikan aplaus kepada seluruh pendukung calon dari masing-masing kandidat. Hadirin dan pemirsa STV, kita saksikan profil singkat calon wakil bupati nomor urut 1, Muhammad Jailani SE. Profil singkat calon wakil bupati nomor urut 1, Muhammad Jailani SE. Kelahiran Melang 25 Mei 1957, usia 58 tahun. Pendidikan terakhir S1 Universitas Mula Warman, lulusan tahun 1984. Pengalaman kerja, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2010 hingga 2011. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2011 hingga 2014. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 hingga 2015. Hadirin, mari kita sambut calon wakil bupati Kutai Barat nomor urut 1,
Hadirin dan pemirsa STV, kita saksikan profil singkat calon wakil bupati nomor urut 2, Haji Edianto Arkan SE. Profil singkat calon wakil bupati nomor urut 2, Haji Edianto Arkan SE. Kelahiran Merak 2 Maret 1959, usia 56 tahun. Pendidikan terakhir S1 Universitas Mula Warman tahun 1984. Pengalaman kerja Kepala Disperindak Kubar tahun 2006 hingga 2007. Asisten 2 Setkap Kubar tahun 2007 hingga 2012. Asisten 1 Sekap Kubar tahun 2012 hingga tahun 2015. Hadirin, mari kita sambut calon wakil bupati Kubar nomor urut 2. Hadirin dan pemirsa STV, kita saksikan profil singkat calon wakil bupati nomor 3, Saparudin Esos. Profil singkat calon wakil bupati nomor urut 3, Saparudin Esos. Kelahiran Long Iram 10 Juli 1964, usia 51 tahun. Pendidikan terakhir STIK Mahakam Samarinda, lulusan 1998. Pengalaman kerja staf PT TAB Samarinda tahun 1990 hingga tahun 1999. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 hingga 2014. Hadirin, mari kita sambut calon wakil bupati Kubar nomor urut 3. Hadirin dan pemirsa STV, kita saksikan profil singkat calon wakil bupati nomor urut 4, Muri SH. Profil singkat calon wakil bupati nomor urut 4, Muri SH. Kelahiran Lambing 21 April 1966, usia 49 tahun. Pendidikan terakhir S1 Universitas Widya Gama, lulusan tahun 2008. Pengalaman kerja staf logistik PT Askatindo KM tahun 1997. Storekeeper PT Gunung Bayan Pratama Kul tahun 1999. Hadirin, mari kita sambut calon wakil bupati Kubar nomor urut 4. Hadirin yang terhormat, dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah badannya, Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita ikuti terlebih dahulu aturan debat calon wakil Bupati Kutai Barat berikut ini. Tata cara debat calon wakil kepala daerah Kabupaten Kutai Barat 2015. Debat calon wakil bupati kali ini mengusung tema peningkatan pelayanan prima di bidang kesehatan, pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan pra dan pasca penambangan dan kelestarian hutan adat. Debat dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, moderator akan mempersilahkan calon wakil bupati menyampaikan visi dan misinya masing-masing dalam waktu 4 menit. Bagian kedua, calon wakil bupati akan mencabut 1 pertanyaan dan akan langsung dijawab dalam waktu 2 menit. Sesi ketiga, calon wakil bupati diberikan kesempatan untuk bertanya dalam waktu 1 menit, menjawab dalam waktu 2 menit, dan sekaligus menanggapi jawaban dalam waktu 2 menit. Bagian keempat, setiap calon wakil bupati diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu 2 menit. Demikian tata cara debat calon wakil bupati Kutai Barat 2015. Hadirin sekalian yang terhormat, kita masuk sesi pertama penyampaian visi dan misi. Di sesi 1 ini kita akan mulai debat calon wakil bupati Kutai Barat dengan mendengarkan visi dan misi masing-masing calon. Dimulai dari nomor urut 1. Saya persilakan Bapak Muhammad Jailani SE untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Anda punya waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketua KPUD, Ketua Panwaslu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Parpol, para pendukung dan hadirin sekalian yang saya cintai. Sesuai dengan tema yang ditetapkan KPUD Kutai Barat tentang peningkatan pelayanan prima di bidang kesehatan, pendidikan dalam meningkatkan kualitas lingkungan pra dan pasca tambang, serta kelestarian hutan adat, maka visi dan misi Rajani di bidang kesehatan. Sasaran meningkatkan harapan hidup dengan strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Arah kebijakan peningkatan akses di bidang kesehatan meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, rumah sakit Harapan Insan Senawar yang sekarang bertipe C, ke depan harus kita tingkatkan menjadi tipe B, sehingga praktis perlu tambahan rumah sakit baru kelas Pratama tipe D yang sekarang hanya 1, ke depan harus kita tingkatkan menjadi 2. Kedua, peningkatan promosi kesehatan dan bangun kemitraan dengan lintas sektor, terutama Badan Penyelenggaraan Kesehatan BPJS Kesehatan. Ketiga, peningkatan mutu di bidang kesehatan dengan peningkatan kualitas
dan jumlah tenaga kesehatan melalui program kemitraan. 4. Peningkatan pencegahan penyakit menular. 5. Peningkatan gizi masyarakat. Kebijakan budgeter, kalau pada saat ini anggaran APBD Kutai Barat hanya berkisar 5%, ke depan akan ditingkatkan menjadi 7 sampai dengan 8%. Di bidang pendidikan, sasaran menurunnya angka buta aksara dan meningkatnya rata-rata jam belajar. Strategi yang dilakukan yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, arah kebijakan. 1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pembelajaran secara gratis bagi masyarakat yang buta aksara. 2. Program wajib belajar 12 tahun melalui program pendidikan anak usia dini, PAUD, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah. 3. Subsidi pendidikan melalui pemberian beasiswa tuntas bagi siswa mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak mampu. Keempat, peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan menghidupkan kembali universitas ternawar yang ada di Kutai Barat. Kebijakan budgeter, kalau pada saat ini besaran anggaran hanya sekitar 9%, ke depan akan kita tingkatkan menjadi sekitar 15%. Di bidang pengelolaan lingkungan, upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan pra dan pasca tambang, maka pra operasional perusahaan tambang wajib melakukan analisa mengenai dampak lingkungan. Pada masa operasi wajib menerapkan RKL-RPL dan pada pasca operasi wajib melakukan rencana pemantauan lingkungan. Kemudian terakhir di bidang perlindungan hukum adat, upaya yang dilakukan yaitu pelestarian serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas hukum adat, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 kepada masyarakat yang memiliki tanah adat tetapi tidak memiliki legalitas berupa sertifikat pemerintah Kutai Barat, ke depan harus memberikan bantuan kemudahan dan penyediaan. Hadirin sekalian, mari kita memberikan tepuk tangan untuk calon nomor 1. Selanjutnya, mari kita mendengar visi dan misi calon wakil bupati nomor urut 2. Saya persilakan Bapak Haji Edianto Arkan SE untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Anda punya waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Kutai Barat, Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang saya hormati seluruh hadirat yang hadir pada pagi ini beserta seluruh pemirsa yang ada di rumah. Baiklah, dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat dalam rangka debat Wakil Bupati Kutai Barat pada tanggal 20 Oktober 2015 ini. Dengan mengacu kepada Trisakti, Nawacita, serta visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, serta melihat fakta yang ada di lapangan, kami pasangan Yakan menyusun visi dan misi. Pertama, terwujudnya Kutai Barat yang semakin adil, sejahtera, mandiri, berbasiskan ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, misi yang kami emban ada 7. Yang pertama, semakin adil. Yang kedua, semakin mandiri. Yang ketiga, semakin sejahtera. Yang keempat, berbasiskan ekonomi kerakyatan. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun misi yang kami emban ada 7, yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan 7 pemberdayaan peran kampung, pemuda, perempuan,
sebagai basis pembangunan masyarakat. Adapun program kami yaitu melaksanakan visi yang dimaksud, yaitu program prioritas akan dilakukan, yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik. Yang keempat, sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja. Yang kelima, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Yang keenam, penerapan nilai-nilai keagamaan dan budi luhur dalam upaya menciptakan lingkungan hidup dan hubungan sosial yang harmonis. Ketujuh, pemberdayaan peran kampung, pemuda, perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat. Waktu tinggal dikit. Maaf. Kemudian dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian lingkungan, kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana setiap pengelola kegiatan usaha wajib terkena hukum wajib untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pra dan pasca tambang dalam rangka melestarikan hutan adat yang ada di wilayah kita. Untuk itu kita harus memperhatikan penyusunan AMDAL, mengawasi pelaksanaan AMDAL, serta memberikan law enforcement, penerapan hukum bagi pelaku yang tidak melaksanakan AMDAL. Hadirin sekalian, terima kasih. mari kita memberikan tepuk tangan untuk calon nomor urut 2. Selanjutnya mari kita mendengar visi dan misi calon wakil bupati nomor urut 3. Saya persilakan Bapak Syaparudin Esos untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Anda punya waktu 4 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yang mewakili Bupati Kabupaten Kutai Barat, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang saya hormati para pejabat baik sipil maupun militer yang hadir di ruangan ini, yang saya hormati calon Bupati Kabupaten Kutai Barat, yang saya hormati moderator, calon wakil Bupati yang tampil pada siang hari ini, tim sukses 4 tim sukses semuanya, saya sampaikan selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terkait dengan visi Abednego Syaparudin nomor urut 3, visi kami adalah terwujudnya masyarakat Kutai Barat yang religius, maju, damai, nyaman, adil dan merata berbasis ekonomi kerakyatan. Pada forum yang penting ini saya ingin men-stressing dari visi besar ANS ini kepada 2 hal. Yang pertama, spirit keadilan dan pemerataan kaitannya dengan tema diskusi kita pada siang hari ini, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup atau hutan adat. Prinsip dasar keadilan dan pemerataan terkait dengan tema debat calon wakil bupati pada siang hari ini merujuk pada pertama, bidang kesehatan. Jika kita bicara soal bidang kesehatan, maka regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat 2 terkait dengan soal alokasi anggaran. Alokasi anggaran pasal 171 ayat 2 ini menekankan bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengalokasikan 10% dari total dana APBD untuk sektor kesehatan, pelayanan pemerintah untuk kesehatan masyarakat. Saya ingin mengatakan,
dari total APBD 10% minimal ini, maka kita dapat menjawab ketidakadilan di bidang kesehatan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat kita. Oleh karenanya, Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar yang serba terbatas hari ini berada pada klasifikasi C. Kita berupaya ke depan, jika APBD itu konsisten 10%, maka kita bisa tingkatkan menjadi kelas B. Kalau pelayanan kesehatan kita di puskesmas masih selama ini sangat terbatas, puskesmas kita, maka terus seluruh kecamatan harus ada puskesmas yang lengkap. Begitu juga dengan postu harus ada di 197 kampung se-Kabupaten Kutai Barat, dan seluruh masyarakat Kubar harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, di bidang pendidikan. Pendidikan ini regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Amanat undang-undang di bidang pendidikan ini tegas menyatakan wajib minimal 20%. Jika 20% ini teralokasikan dengan baik, maka insya Allah pendidikan kita ke depan akan semakin berkualitas. Hadirin sekalian, mari kita memberikan tepuk tangan untuk calon nomor urut 3. Selanjutnya mari kita mendengar visi dan misi calon wakil bupati nomor urut 4. Saya persilakan Bapak Muri SH untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Anda punya waktu 4 menit mulai dari sekarang. Terima kasih moderator, dan saya sampaikan salam hormat yang semua berada dalam ruangan ini. Visi kami meningkatkan pelayanan prima di bidang kesehatan. Pelayanan prima di bidang kesehatan, health excellence service, secara harfiah berarti pelayanan kesehatan yang sangat baik atau pelayanan kesehatan terbaik. Pelayanan prima adalah faktor kunci dalam keberhasilan pencapai tujuan program kesehatan, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat. Adalah suatu pelayanan yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh masyarakat pada saat ini. Maka ketika Kutai Barat mempercaya pasangan nomor 4 untuk menjadi pemimpin periode 2016-2021, maka untuk menampaikan pelayanan prima di bidang kesehatan, pasangan nomor 4 mempunyai misi, yaitu mensinergikan antara fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas, pustu-pustu, peralat kesehatan, dan obat-obatan. Sumber daya manusia itu dokter, perawat, tenaga administrasi rumah sakit, puskesmas, dan pustu-pustu. Pembiayaan dari APBD, pendapatan lain-lain yang sah. Megahnya bangunan rumah sakit dan membangun puskesmas dan pustu-pustu di mana-mana tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang handal, pembiayaan yang cukup, maka pelayanan prima akan menjadi sebuah mimpi yang selalu menjadi mimpi masyarakat. Tetapi apabila komponen tersebut bisa sinergi dengan sendirinya, tercipta peningkatan pelayanan prima untuk lebih prima. Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan pratambang dan pasca tambang. Pratambang UGM dengan misi sebagai berikut: menetapkan kebijakan tingkat kabupaten, menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perencanaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL, dan upaya pengelolaan lingkungan, selanjutnya upaya pemantauan lingkungan. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan, mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penghargaan kepada pegawai masyarakat pemerhati lingkungan. Pasca tambang. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Mengacu kepada Permen nomor 18 tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Penutupan tambang adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian untuk sesuai dengan menanam pohon bibit
bertujuan untuk menentukan areal. Kelestarian hutan adat. Kearifan lokal masyarakat adat menjaga hutan menjamin kelestarian hutan. Pengelolaan hutan lestari telah dilakukan masyarakat adat sejak ratusan tahun yang lalu, tetap diterapkan sampai saat ini. Hal ini karena masyarakat adat mengerti akan pentingnya hutan sebagai tempat mencari nafkah, penyedia sumber daya, kawasan konservasi, penyedia air dan fungsi-fungsi lainnya. Penerapan hal ini juga diperkuat dengan aturan-aturan adat yang mengikat seperti pemberian sanksi denda bagi masyarakat yang terbukti bersalah. Pembagian kawasan hutan beragam fungsi seperti kawasan itu diperuntukkan untuk kawasan pertanian, itu kawasan digunakan berladang, menanam padi, singkong, pisang, sayur-sayuran dan lain-lain. Kebutuhan hidup sehari-hari, kawasan berburu, kawasan hutan untuk ruya ramu, bikin peralatan rumah, kawasan untuk... Hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita memberikan tepuk tangan untuk kandidat nomor 4. Hadirin dan pemirsa, sesaat lagi kita akan bertanya lebih jauh mengenai visi dan misi calon yang baru saja disampaikan masing-masing pasangan calon kandidat. Jadi tetap bersama debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat 2015 setelah yang satu ini.